Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sehat sejahtera. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, untuk materi PKN hari ini kita akan membahas tentang materi terakhir. Bab 5 ya kalau di buku ini. Sebenarnya ini adalah bab 4 karena kita hanya membahas 4 bab di kelas 12 ini. Materinya adalah dinamika, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita melihat kepada kata persatuan dan kesatuan, berarti kita akan membahas tentang sila ketiga dari Pancasila. Nah, konteksnya adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu salah satu pilar ya, 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita juga sudah mempelajari sejauh mana sih proses bangsa Indonesia menyelamatkan kita dari belenggu penjajah, gitu kan? Dari bangsa-bangsa Eropa, ya, Belanda, Portugis, kemudian Inggris, juga dari negara Jepang, ya. Kemudian silakan kalian baca di halaman 153. Di sini ada hakikat negara kesatuan Republik Indonesia, konsep negara kesatuan. Kalian sudah mempelajari pengertian bangsa dan pengertian negara ya pada kelas 10. Apa sih bangsa dan apa sih negara? Simpelnya gini, kalau misalkan bangsa itu kan adalah rakyatnya atau orangnya gitu kan. Kalau misalkan negara itu adalah organisasinya, organisasi yang di dalamnya ada rakyat, ada wilayah, kemudian ada pemerintahan yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. Nah, untuk pengertian negara menurut para ahli, Miriam Budiarjo, Harold Laski, kalian baca sendiri. Kemudian fungsi negara yaitu melaksanakan penertiban atau law and order. Negara berfungsi melakukan penertiban umum serta bertindak sebagai stabilisator untuk mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, kemudian pertahanan dan menegakkan keadilan. Itu adalah fungsi daripada negara. Unsur pembentukan negara yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa unsur pembentuk negara itu ada 2. Yang pertama ada unsur konstitutif, yang kedua unsur deklaratif. Nah, unsur konstitutif itu ada 3, ada rakyat, ada wilayah, dan ada pemerintah yang berdaulat. Jadi kalau misalkan kita ingin membentuk sebuah negara, ya harus ada rakyatnya, harus ada tempat atau wilayahnya, kemudian harus ada pemerintah yang berdaulat. Dan jangan lupa harus ada unsur deklarasi atau pengakuan dari negara lain. Contohnya apa sih kalau misalkan kita negara Indonesia diakui oleh negara lain? Contohnya adalah dengan melakukan kerjasama internasional atau misalkan kerjasama bilateral maupun multilateral. Nah, itu adalah contoh bahwa negara kita sudah menjadi negara yang merdeka, diakui oleh negara lain. Kemudian bentuk negara. Nah, bentuk negara ada 2. Yang pertama negara kesatuan, yang kedua adalah negara serikat. Nah, kita bangsa Indonesia saat ini menggunakan negara kesatuan. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 bahwa bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Kemudian negara serikat ini atau juga disebut dengan negara federasi atau Bundesstaat ya. Bundesstaat. Nah, ini contoh yang menganutnya adalah Amerika Serikat. Menjadi negara bagi-bagian. Menjadi negara bagian-bagian. Kemudian faktor apa sih yang membentuk bangsa Indonesia? Sebenarnya banyak. Ada perasaan persamaan nasib, persamaan sejarah. Nah, tetapi faktor pembentuk bangsa Indonesia ini diawali dengan adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 28 ya. Saat itu bangsa Indonesia berhasil diwujudkan dalam ikrar Sumpah Pemuda dari berbagai suku bangsa, budaya menyatakan diri dalam satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa yaitu Indonesia. Dengan demikian meskipun mereka berbeda suku, adat budaya, ras, keyakinan dan daerah, mereka bersedia menyatakan diri sebagai satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Ya.
Hebatnya negara Indonesia dengan berbagai macam suku bangsa, bahasa yang berbeda-beda, tetapi memiliki keinginan untuk merdeka, keinginan untuk bersatu ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua ada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Nah, negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam berdirinya tidak bisa lepas dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 45. Ya, yang saat itu diproklamasikan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 45 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Ya. Para pendiri bangsa atau the founding father menyadari bahwa NKRI yang hendak didirikan haruslah dapat mengatasi kelompok dan golongan yang beraneka ragam, karena Indonesia merupakan negara yang berdiri dari berbagai suku bangsa dan ras yang tersebar di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kemudian faktor-faktor lainnya, faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia. Yang pertama, adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing selama kurang lebih 350 tahun ya. Paling lama kita dijajah oleh bangsa Belanda. Kemudian paling kejam ya, paling berasa gitu karena lama banget. Kemudian adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Ya, karena kita ditindas, karena kita tidak layak menjadi manusia, gitu kan. Kerja paksa, kerja rodi, kemudian hasil-hasil perkebunan kita diambil, kita hanya diperbudak dan tidak digaji atau tidak diberikan upah pada saat itu ya. Kemudian karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bentuk negara Indonesia ini udah jelas ya di dalam pasal 1 yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal-pasal yang lainnya yang memperkukuh tentang prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A dan pasal 37 ayat 5. Nah, kita bangsa Indonesia telah mengalami proses yang panjang mengenai keutuhan NKRI supaya negara kita menjadi negara yang integrasi atau integral. Jangan sampai boleh nggak sih misalkan negara Indonesia mengubah pembukaan atau menghapus pembukaan Undang-Undang 45? Jawabannya adalah tentu tidak boleh. Kenapa kita tidak boleh mengubah atau menghapus pembukaan Undang-Undang 45? Karena sama saja kita membubarkan sebuah negara. Gitu loh. Jadi intinya pembukaan tidak bisa dihapus. Kemudian prinsip kesatuan pembukaan tidak dapat diubah, menyebutkan adanya prinsip kesatuan yang dianut. Kemudian prinsip kesatuan ini tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kita ada dua. Yang pertama sentralisasi atau pusat, yang kedua desentralisasi, yaitu kita diberikan hak ya atau wewenang oleh pemerintahan pusat untuk mengurus urusan rumah tangga kita sendiri, yaitu pada pemerintahan daerah. Mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Artinya kita bermacam-macam suku, bahasa gitu ya. Tetapi kita diperkuat dengan undang-undang, itu pasal 18B ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Kemudian ada wilayah dan laut Nusantara sebagai pemersatu. Nah, ini adalah konsep WANUS, wawasan Nusantara. Dan di dalamnya ada geopolitik WANUS. Bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita dan bangsa Indonesia. Kemudian di sini ada laut Nusantara sebagai pemersatu. Nah, jadi udah jelas bahwa laut ini tidak dijadikan sebagai pemisah. Laut justru dijadikan sebagai penghubung, yaitu penghubung antar pulau yang satu dengan pulau yang lain. Ini disebutnya dengan konsep archipelago. Itu. Oke, mungkin materi pada kesempatan kali ini cukup dulu. Kita akan lanjut di minggu depan, yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Terima kasih. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar di Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.